anak-anak, selamat pagi. Kita mau bersyukur pada Tuhan kalau dari hari Senin sampai hari ini, hari Jumat, kita sudah diberkati Tuhan. Dan hari ini kita mau beribadah. Nah anak-anak, sebelum kita ibadah, kita akan menyanyikan sebuah lagu berikut ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami akan memuji nama Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan dapat menjadi kekuatan buat kami, dapat menjadi rema buat hidup kami, dan dapat menjadikan kami hidup lebih baik lagi, serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Nah anak-anak di rumah yang punya Alkitab silakan dibuka dan kita akan membacanya bersama-sama. Lukas 24 ayat 36. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Nah, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi di kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci.
Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya bercerita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Anak-anak, berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Oke anak-anak, dari firman Tuhan yang tadi kita bacakan, hari ini judul firman Tuhannya adalah kita semua adalah saksi. Nah anak-anak, tadi diceritakan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah anak-anak, masih ingat gak minggu lalu Mr. Maruli cerita tentang apa? Ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Nah, pada hari ini kita akan belajar dan mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, tapi tadi seperti sudah kita baca, sewaktu Tuhan Yesus menampakkan diri, murid-muridnya tidak percaya bahwa itu Tuhan Yesus. Malah disangkanya hantu. Sampai Tuhan Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya, lalu disuruhkan murid-muridnya untuk memegangnya ya, supaya mereka percaya. Tapi masih juga ragu. Sampai anak-anak Tuhan Yesus meminta makan, lalu diberilah ikan goreng. Nah, sampai Tuhan Yesus makan, baru murid-muridnya sadar, oh iya ya, kalau hantu itu pasti nggak akan bisa makan. Nah, lalu Tuhan Yesus mengajak ngobrol murid-muridnya, dan di akhir cerita Tuhan Yesus bilang seperti ini, bahwa kalian semua adalah saksiku. Nah, jadi anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus adalah saksi dari Tuhan Yesus semenjak Tuhan Yesus mati, lalu Tuhan Yesus bangkit, lalu nanti Tuhan Yesus juga naik ke surga. Nah, anak-anak, mungkin kalian pikir, Miss, kami kan masih kecil. Nah, bagaimana caranya supaya kami bisa jadi saksi? Bisa jadi saksi Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ada dua hal yang Miss mau bagikan hari ini. Anak-anak, kalian bisa jadi saksi semenjak kalian kecil. Lewat apa? Yang pertama adalah lewat perkataan kalian. Jadi anak-anak, saat kalian berkata yang jujur, kalian tidak bohong, anak-anak, kalian sudah menjadi saksi Tuhan Yesus. Ya, saat kalian berkata yang tidak kasar, anak-anak berkata yang baik. Mungkin kalian pernah merasakan saat main game ya, terus kalian kalah, terus kalian marah, lalu mungkin ada omongan kasar yang keluar, ya, mungkin dari pengaruh teman-teman sekeliling kalian. Nah, saat kalian ngomong kasar, ngomong kebun binatang keluar dari mulut kalian, itu kalian tidak menjadi saksi Tuhan. Tetapi kalau saat kalian marah, lalu kalian tidak ngomong kasar, ya, kalian berkata yang baik, malah berkata yang positif, nah anak-anak, kalian sudah menjadi saksi Tuhan. Nah, yang kedua adalah lewat perbuatan kalian. Ya, anak-anak, kalian ingat nggak cerita tentang orang Samaria yang baik hati? Diceritakan kalau ada orang Yahudi yang dirampok. Nah, lalu lewatlah imam Yahudi, tapi tidak dibantu, tidak ditolong. Nah, lalu lewat lagi orang Yahudi yang lain, cuma dilihat saja, tidak ditolong juga. Lalu datanglah orang Samaria. Nah, diceritakan di Alkitab kalau orang Samaria dengan orang Yahudi itu sebetulnya tidak berteman. Tapi orang Samaria ini mau menolong. Dia menaikkan orang Yahudi ini ke atas kuda, lalu dia bawa ke penginapan, lalu dibayarin penginapannya, diobati. Nah, anak-anak, itu menunjukkan kalau orang Samaria ini dia meskipun tidak kenal, meskipun tidak berteman, tapi dia mau menolong. Nah, jadi lewat perbuatan kalian,
kalian mau menolong teman kalian, ya, tidak memandang agamanya apa, tidak memandang sukunya apa, warna kulitnya, cakep atau tidaknya mukanya. Nah, anak-anak sudah jadi saksi Tuhan. Ya, anak-anak, lalu saat PJJ seperti ini ya. Nah, anak-anak saat PH. Nah, anak-anak mungkin pikir, Miss, kan nggak ada yang lihat kalau PH aku lihat, aku nyontek. Nah, tapi mata Tuhan melihat. Kalau kalian saat PH tidak pernah nyontek, kalian belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, dan dapat nilai yang bagus, kalian bisa jadi saksi Tuhan. Ya, anak-anak. Jadi Miss minta selama PJJ ini, nah mungkin dalam hal-hal kecil ya, saat kalian tertib waktu meet, misalnya ya, guru-guru kalian kan suka bilang ya, Miss sama Mister, open your camera please, buka kameranya. Nah, anak-anak, saat kalian bisa tertib saat meet, kalian mau dengan senang hati buka kamera, datang tepat waktu saat meet, lalu tidak chat-chat yang tidak berhubungan dengan pelajaran, lalu mungkin kalian bisa membantu teman kalian yang kesulitan. Nah, anak-anak sudah jadi saksi Tuhan. Ya, misalkan akhiri firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah anak-anak Tuhan, Miss yakin anak-anak SDK BPK Penabur Cimahi, anak-anak yang bisa jadi saksi Tuhan dimanapun kalian berada, di rumah, buat orang tua kalian, buat kakak dan adik kalian. Amin. Ya, anak-anak, sebelum kita berdoa, ya Miss minta kalian nanti misalkan kasih waktu 1 menit untuk kalian mengucapkan apa yang mau kalian janjikan supaya kalian bisa jadi saksi Tuhan. Misalnya ya, aku mau tertib saat meet, misalnya aku mau lebih lagi rajin belajar, aku mau tidak marah-marah saat mama tegur aku saat main HP terus-terusan. Nah, seperti itu ya, hal seperti itu kalian bisa ucapkan sebelum nanti Miss akan tutup dalam doa. Ya, anak-anak, kita akan tutup dalam doa. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang boleh lihat Tuhan, anak-anakmu, anak-anak SDK BPK Penabur di tempat ini Tuhan, sudah mengucapkan janji mereka untuk menjadi saksi Tuhan. Walaupun anak-anak kami Tuhan masih kecil, anak-anak kami masih belum bisa melakukan hal-hal yang besar, kami yakin dan percaya Tuhan, lewat hal-hal kecil yang dapat mereka lakukan Tuhan, mereka saat meet bisa tertib, mereka saat meet dapat datang tepat waktu, kemudian hormat dan nurut pada guru-guru Tuhan dan juga pada orang tua mereka. Mereka sudah bisa menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih yang mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi saksi Tuhan meskipun kami masih kecil Tuhan, lewat hal-hal sederhana, lewat hal-hal kecil yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau Tuhan mau mengubah kami semakin hari, semakin lebih baik lagi, semakin serupa dengan Tuhan Yesus, itu karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk waktu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, kita akan tutup dengan lagu berikut ini.